Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqamah, kelas 19A, jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan isu tentang perkembangan peserta didik beserta dengan teorinya. Jadi, isu yang akan saya jelaskan yaitu isu kontinuitas diskontinuitas. Isu ini berfokus pada sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan kumulatif dan bertahap kontinuitas atau tingkatan yang berbeda diskontinuitas. Seringnya para ahli perkembangan yang menekankan Nuture biasanya mendeskripsikan perkembangan sebagai sebuah proses yang berkelanjutan dan berharap, seperti pertumbuhan biji sampai menjadi pohon mangga, sedangkan yang menekankan Nature sering mendeskripsikan perkembangan sebagai serangkaian tingkatan yang berbeda, seperti misalnya metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Sandroch 2011. Perkembangan secara kontinuitas bisa dilihat pada seorang anak ketika ia berhasil berjalan untuk pertama kali. Meskipun terlihat seperti satu peristiwa yang tiba-tiba dan tidak berkelanjutan, sebenarnya merupakan hasil dari pertumbuhan dan latihan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Dari segi diskontinuitas, contohnya ketika seorang anak beralih dari tidak bisa berpikir secara abstrak tentang dunia menjadi mampu berpikir secara abstrak. Ini adalah perubahan yang bersifat kualitatif dan berhenti dalam perkembangan, bukan perubahan yang kuantitatif dan berkelanjutan. Teori perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, skema. Piaget percaya bahwa semua anak dilahirkan dengan kecenderungan bawaan untuk berinteraksi dan memahami lingkungan mereka. Anak-anak menunjukkan pola perilaku atau pemikiran yang disebut skema, yang juga digunakan oleh anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa untuk memahami segala hal yang ada di dunia. Sebagai contoh, sebagian besar bayi menemukan bahwa satu hal yang dapat dilakukan dengan sebuah benda adalah dengan membanting benda itu. Ketika mereka melakukan hal ini, benda itu akan menimbulkan suara dan mereka melihat benda itu mengenai permukaan. Yang kedua, asimilasi dan akomodasi. Piaget memberikan konsep asimilasi dan akomodasi untuk menjelaskan bagaimana anak-anak menggunakan dan menyesuaikan skema mereka. Asimilasi terjadi ketika anak-anak memasukkan informasi baru ke dalam skema mereka yang sudah ada sebelumnya. Akomodasi terjadi ketika anak-anak menyesuaikan skema agar sesuai dengan informasi dan pengalaman baru mereka. Sandroch 2011. Yang ketiga, organisasi. Dalam teori Piaget adalah mengelompokkan perilaku dan pikiran ke dalam suatu susunan sistem yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak yang memiliki pengetahuan tentang mobil, sepeda motor, dan truk, lalu akan mempelajari bagaimana ia mengorganisasikan pengetahuan tersebut menjadi pengetahuan tentang alat-alat transportasi dan menghubungkan kegunaan alat transportasi tersebut. Yang keempat, ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah mekanisme yang diajukan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak beralih dari satu tahap pemikiran ke tahap berikutnya. Peralihan ini terjadi ketika anak-anak mengalami konflik kognitif atau desequilibrium dalam memahami dunia. Pada akhirnya,
Pada akhirnya, mereka menyelesaikan konflik tersebut dan mencapai keseimbangan atau equilibrium pemikiran. Sebagai contoh, seseorang anak percaya bahwa jumlah cairan berubah hanya karena cairan tersebut dituang ke sebuah wadah yang mempunyai benda berbeda. Misalnya, dari wadah yang pendek dan lebar ke wadah yang tinggi dan sempit. Ia mungkin dibuang bingung oleh masalah seperti dari manakah cairan ekstra tersebut dan apakah benar-benar ada lebih banyak cairan untuk diminum. Anak tersebut pada akhirnya akan menyelesaikan teka-teki ini ketika pikirannya menjadi lebih maju. Santros 2011. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang isu perkembangan peserta didik beserta teorinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.